wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan akan dilanjutkan dengan pembacaan fatwa-fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim majelis tarjih dan tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hari ini kita pembahasannya tentang 2 bab, masih tentang bab zakat, yaitu zakat gaji atau gaji pensiun. Yang kedua itu zakat bagi pedagang yang masih punya hutang. Yang pertama dari Bapak Basjamuddin Hamzah. Pertanyaannya, jika dihitung gaji pensiun saya dalam 1 tahun sudah lebih dari nisab, yaitu 12 kali 332.600 sama dengan 3.991.200. Harga emas di pasaran itu sekitar 28.000 per gram. Jadi nisabnya 85 kali 28.000 sama dengan 2.380.000. Tetapi biaya hidup saya per bulan sebesar pensiun, bahkan kadang-kadang kurang. Dengan perincian saya berikan kepada istri untuk biaya dapur atau di luar beras sebesar 225.000. Beli beras 1 bulan 60 kilo sama dengan 78.000. Kadang-kadang beli beras sampai 75 kg. Biaya listrik rata-rata 11.000 keseluruhannya berjumlah 315.000. Sisanya 17.600 rupiah. Yang saya gunakan untuk pribadi seperti potong rambut, transport dan lain-lain. Dengan kondisi yang demikian ini, apakah saya berkewajiban zakat? Jawabannya adalah sebuah hadis menyebutkan, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Riwayat muttafaqun alaih dengan hafaz Al-Bukhari dan Ibnu Abbas. Orang kaya dalam ukuran ibadah zakat ialah orang yang memiliki harta 1 nisab. Untuk dapat disebut harta 1 nisab, yakni apabila memenuhi syarat-syaratnya, antara lain harta setelah dikurangi kebutuhan pokok bagi pemiliknya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti biaya makan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, pendidikan, pembelian atau perawatan alat kerja serta kebutuhan pokok yang lain. Ternyata masih ada kelebihan yang mencapai batas minimal harta yang diwajibkan oleh syara untuk dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan dalil dan pemahaman yang dikemukakan di atas, dapat disampaikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, apabila harta setelah dikurangi kebutuhan pokok seperti disebutkan di atas tidak bersisa atau tersisa tetapi tidak mencapai batas minimalnya terkena zakat, maka tidak diwajibkan untuk dijakati. Yang kedua, tidak dibenarkan seseorang menyalahgunakan hartanya untuk menghindari kewajiban zakat. Untuk bab selanjutnya tentang zakat bagi pedagang yang masih punya hutang. Pertanyaannya dari Bapak Syahid Yusuf dari Cilacap, Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah, semula saya pedagang kecil pada sekitar tahun 1976 mempunyai modal 4 juta. Berkat ridho dan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, perdagangan menurut perhitungan di atas kertas mengalami peningkatan. Hingga tanggal 31 bulan 8 tahun 1996 posisi keuangan sebagai berikut.
tagihan sebesar 118.065.800, ranca kurang lebih 70%, stok barang 165.378.315, tabungan 14.397, dan utang sekitar 189.528.778. Pertanyaan saya, sebagaimana cara menghitung zakatnya dan apakah saya bisa membayar zakat sambil mencicil, dan berapa persen zakat per tahun? Jawabannya adalah dalam pembayaran zakat yang harus diperhatikan yaitu nisab, jumlah harta yang telah wajib dizakati atau haul, masa waktu, dan besar zakat yang harus dibayarkan. Mengenai nisab, jumlah harta barang dagangan disamakan nisab emas kurang lebih 85 gram. Dalam menghitungnya yaitu dengan menjumlah harga stok barang ditambah tabungan ditambah tagihan, lalu dikurangi hutang-hutang. Apabila dari perhitungan di atas telah mencapai nisabnya, maka harus dibayarkan zakatnya. Haul zakat barang dagangan adalah 1 tahun, dihitung semenjak mulai usaha berdagang sampai dengan genap masa 1 tahun. Dalam perhitungan bulan Komariah tahun Hijriah, besar zakat yang harus dikeluarkan dari harta dagangan yaitu 2,5% atau 1/4 dari perhitungan harta dagangan di atas. Apabila telah mencapai nisab dan haul, hendaklah zakatnya segera dibayarkan. Zakat yang belum dibayarkan adalah hutang dengan kewajiban agama atau hutang kepada Allah. Orang-orang yang mampu tetapi tidak mau membayar hutang tidak dibenarkan oleh agama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut: orang mampu yang menunda-nunda membayar hutangnya adalah zolim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Demikian pembacaan fatwa-fatwa tajih tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim majelis tajih dan terjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.